Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang di studio jawab, Rek. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Apapun situasinya, kondisinya, apapun momentumnya, ya, apapun nasibnya, setragis apa, sengenes apa, sebahagia apa, tidak penting. Yang penting bersyukur, bersyukur, bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur relatif akan ada harapan baru, ada masa depan baru, ada rezeki baru, ada ilmu baru, ada silaturahim baru, ada informasi baru, semua serba baru. Dengan bersyukur insya Allah begitu. Maka ayo senantiasa bersyukur, bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup mati kita berada di dalam syafaat beliau. Sering kita katakan secara filsafah, ya Rob, aku bisa hidup tanpa angin kalau Engkau berkehendak. Aku bisa hidup tanpa matahari, aku bisa hidup tanpa cahaya, aku bisa hidup tanpa siang dan malam sekalipun kalau Engkau berkehendak. Aku bisa hidup tanpa apapun saja. Tapi ya Allah, sungguh aku tidak akan sanggup hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi ayo senantiasa bersolawat, ya, insya Allah begitu. Baik, sahabat Gus Nur dimanapun berada, hari ini Senin 26 September 2022 hadir di studio orang yang fenomena, atau mungkin orang yang untuk sementara dimarginalkan, untuk sementara dianggap gak penting, untuk sementara bahkan dianggap orang gila. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagaimana setelah podcast ini nanti, mudah-mudahan Allah punya rencana dahsyat pasca setelah podcast ini. Amin. Hari ini telah hadir di studio GN Mas Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover. Nah, ini yang ditunggu-tunggu orang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam Mas, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Relax, Mas. Relax, Ya. Mas. Masya Allah. Ayo, sudah gak sabar ya. Sudah gak sabar Anda rupanya ya. Masya Allah. Beliau terkenal dengan penulis buku yang pertama, Jokowi Undercover. Dan buku itu tidak boleh terbit. Buku itu oleh Tito Karnavian, ya, waktu itu seorang Kapolri, katanya buku itu jelek. Buku itu tidak memenuhi standar akademisi katanya. Jadi saya akan kejar siapa orang di balik buku ini, yang mendanai, yang membiayai, yang mencetak, akan saya kejar gitu katanya beliau. Katanya Pak Tito itu. Dan intinya ujung-ujungnya memang siapapun yang beli buku itu dikejar. Bahkan buku itu disuruh nyetor, ya, disuruh mengembalikan ke polsek-polsek di seluruh Indonesia. Sedemikian takutnya dengan sebuah buku, ya. Nah, dan akhirnya penulisnya pun dipenjara. Oke, akan kita kupas tuntas nanti, ya. Intinya mari kita simak acara ini, kita ikuti acara ini. Saya hari ini berusaha netral, walaupun saya nggak bisa netral. Saya tetap saat ini, ya, cocok, sependapat, sehati, dan percaya dengan apa yang diomongkan beliau ini. Tapi dalam hal ini saya harus netral, detik ini saya harus netral. Jadi video ini saya tujukan kepada semua orang, semua elemen, semua instrumen di negeri ini. Video ini untuk Anda, polisi, tentara, video ini untuk Anda. Baik dari Polsek sampai Polri, video ini untuk Anda. Tentara, video ini untuk Anda. Lawyer, video ini untuk Anda. Ya, siapapun, media, YouTuber yang papan atas, Deddy Kobuser kek, atau mungkin Mbak Nana, Najwa Shihab, atau siapapun, Hotman Paris, atau mungkin Habib Rizik, atau mungkin Mbah Nun, atau siapapun, video ini untuk Anda. Saya akan mempersembahkan video ini seadil-adilnya, seimbang-imbangnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita sapa beliau, kita tanya kepada beliau. Mas Bambang. Ya, Gus. Wes nyantai, Mas. Udah. Siap menjawab pertanyaan-pertanyaan, Mas. Insya Allah siap. Ya. Jujur tapi, Mas, ya. Iya. Oke. Pasti jujur. Sebelum saya tanya, saya mau ngetes dulu, Mas. Iki piro, Mas? 1, Ini 2. berarti waras ya. Enggak, aku cuma ngetes kejiwaannya dulu. Oh, jangan-jangan yang saya wawancari orang gila. Karena banyak nganggap beliau gila.
ternyata beliau waras. Ya, beliau ingat, beliau sadar. Tadi beliau sholat, beliau makan, beliau ngerokok, jadi normal ya. Tapi terserah, Anda tetap menganggap beliau gila, itu hak Anda nanti di hadapan Allah. Oke Mas Bambang, langsung aja saya tak tanya-tanya ke sampean Mas Bambang ya. Iya. Insya Allah. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab, ternyata Mas Bambang tidak gila. Bahkan nanti untuk menyempurnakan ini hadir bersama beliau tadi di studio, katanya beliau teman sekolahnya ya, bahkan Kuliah. teman kuliah bahkan ya. Mana siapa namanya tadi? Ahmad Fadli. Mas Ahmad Fadli. Boleh tidak sampean kesini dulu? Mas Fadli duduk di sini nggak apa-apa kira-kira? Itu tanpa tanpa bermaksud saya kurang ajar ya. Yang itu aja, yang bawah aja nak, lesehan aja nak. Sebelum saya ke Mas Bambang ya. Sini Mas Fadli. Oke. Saya Saman waras nggih. Oke. Tadi beliau nanya ke saya gini, Gus Nur kalau ingin tahu saya ini gila apa waras, tanya ke sampean, suruh nanya ke sampean. Jadi saya ingin kenal sama sampean, singkat saja, pendidikan, terus kemudian legalitas Mas Bambang ini loh, ya apa kira-kira menurut jenengan? Sebentar. Monggo Mas. Iya, saya disuruh komentar tentang Bambang ya. Bambang ini ya memang penampilannya begitu. Jadi kalau mau melihat sekedar penampilan saja, pasti orang akan berpikir berbeda. Kenapa enggak? Orang menjaji. Iya, tapi ya cara berpikirnya, tindak lampah, tata lakunya, ini menurut saya sangat normal. Artinya tidak ada sesuatu yang berbeda, dan dia sudah melakukan hal-hal luar biasa. Orang umum. Saya potong kompas saja lah. Jenengan teman kuliahnya? Oh ya, sama teman kuliah dari ya semuanya. Gitu. Jadi ya meskipun kita tidak satu kos, tapi tiap hari kita bersama. Berarti asli kuliah terakhir? Oh ya, kuliah terakhir itu di Fakultas Pertanian Unsud, angkatan tahun 90. Beliau ya? Ya, sama saya, sama teman-teman yang lain, banyak yang lain. Oke. Jadi secara singkat apa ini? Cuman memang tidak lulus, ya saya harus sebutkan itu. Yang tidak lulus siapa? Bambang. Mas Bambang. Bukan tidak pinter. Saya tahu. Nilainya banyak kan A itu. Ya, bukan H, A. Kalau H itu H. Ini A itu. Jadi sempurna gitu ya. Iya, tapi memang tidak mau lulus gitu. Oke, singkat aja lah, ya. Singkat ya. Yang langsung spesifik ya. Beliau ini nulis Jokowi undercover. Itu kira-kira yang ditulis beliau itu bener, hoax atau apa menurut jenengan teman dekatnya? Oke, kalau itu kaitannya dengan data. Pertama penggalian data. Metodenya sudah benar apa belum? Beliau ini seorang wartawan. Ya, metode yang dipakai ya metode wartawan. Ada interview, ada galian data yang lain lah gitu ya. Itu saya kira metode ini tidak ditinggalkan. Saya ngerti persis karena saya ikut mendampingi sebagian. Tidak secara keseluruhan saya tidak ikut. Waktu observasi buku itu ya? Ya ketika ke Garut, misalnya itu konfirmasi tentang seseorang yang mengaku kakak kelasnya gitu misalnya. Nah, ini kan ya ada di situ. Ternyata dia hanya mengaku-ngaku saja kepengen deket sama Jokowi misalnya gitu kan. Ya saya ngerti persis gitu loh. Tapi data-data yang lain seperti apa? Data-data yang lain saya kira ini menjadi ranah lembaga-lembaga formal ya, seperti misalnya ada pengacara atau ada polisian gitu kan, karena ini mengandung unsur semacam dugaan begitu ya, gitu, dugaan. Kalau saya menyatakan fakta benar, saya belum bisa. Tetapi bahwa metode yang dipakai benar, iya. Sementing intinya beliau waras gitu aja. Kalau waras ya waras. Jiwanya ya. Sehat waras. Sehat waras. Ya, sehat waras. Oke. Jangan kembali ke sana. Saya agak sabar ini. AC-nya mungkin dimatikan deh, agak bocor. Oke, Mas Bambang, ayo kita sama-sama ke Mas Bambang ya.
Mas Bambang menulis atau ngomong akhir-akhir ini yang barusan viral itu bahwa semua ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, tapi saya juga melihat beberapa video guru-guru atau sekolah-sekolah tempat Pak Jokowi sekolah, termasuk UGM barangkali ya. Mereka semua menyangkal apa yang diomongkan Mas Bambang. Mereka semua ngaku Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Gimana Mas Bambang? Pertama saya sangat berterima kasih kepada Gus Nur. Saya nggak menduga tiba-tiba Gus Nur punya perhatian besar terhadap saya, memberi kesempatan saya untuk menjawab apa kata orang terhadap saya, gitu. Termasuk tadi pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang itu bisa menjawab seperti itu seolah-olah membantah saya. Ini bukan begitu, mereka duluan bikin pernyataan itu, kemudian saya teliti pernyataan mereka itu yang tidak benar, gitu loh. Setelah saya menyatakan pernyataan itu palsu, belum ada seorang pun yang bantah. Atau mungkin sama dianggap gila tadi, tidak penting. Lah ya itu kan saya nggak bisa komentar. Nyatanya saya nggak merasa gila, kok dianggap gila. Ya berarti yang gila yang anggap saya gila. Gitu ya. Ya kan gitu aja. Saya agak serius dikit ya, sebelum beliau saya tak potong dulu ya. Kalau bener omongan beliau ini saya ngeri loh. Berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Berarti selama ini presiden ini nggak sah gitu kan? Berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil nggak sah secara hukum, baik utang ya kan, baik semua janjinya atau apapun harusnya patah. Ini kan ngeri saya ini. Nah saya heran gitu, kenapa kok orang seperti beliau, aset seperti beliau kok masih dibiarkan gelandang begini, maksudnya dibiarkan gelandangan gini nih bagaimana? Oke, guru SD-nya Pak Jokowi, guru SMP, SMA ya, bahkan sampai kuliahnya Pak Jokowi, video ini tuh Anda gitu loh, Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan. Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Lanjut Pak Bambang, gimana? Ya, seperti contoh video yang ada di mana-mana, itu yang kesaksiannya Mahmud Nurwindu. Siapa itu? Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku. Oke, Mahmud Nurwindu. Okay. Ya. Sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. Yakin nggak bohong. Pak Bambang nggak bohong. Demi Allah saya datang ke rumahnya di Semarang itu, di Mijen namanya Pak. Sama wani demi Allah barang ya. Iya. Kalau nanti ngomong di atas Al-Quran berani. Nggak ada soal bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah di FB ya Allah, kalau ijazahnya Jokowi ini tidak palsu, saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit, atau bahkan kok kurang cepat 5 menit lagi, itu Fadli saksinya, sudah 5 menit sudah kamu tidur, dia komentar gitu. Oke, gitu. Nantilah itu endingnya ya. Mahmud Nurwindu. Ya. Ada orang bernama Mahmud Nurwindu mengaku teman SMA sebangku. Otomatis kan sekelas kalau sebangku. Kelas Jokowi. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah saman konfirmasi. Ya. Di mana itu rumahnya beliau? Di Mijen. Ya. Ternyata beliau nggak bisa ngaku. Ya nggak bisa jawab. Karena kemudian saya desak terus lewat WA, ada centang birunya kan berarti dia sudah baca. Nggak dijawab, saya desak terus, lama-lama diblokir. Begitu. Sama Mahmud Nurwindu. Tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi. Atau bagaimana? Ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong? Mau. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan tidak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada keuntungan bagi dia. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Kujang. Sebelumnya PT Petrokimia Gresik. Ini serius loh, saudaraku, rakyat ya, serius loh.
Saya aja di penjara 10 bulan dituduh nebar hoak padahal ya nggak terbukti loh. Ya ini hoax Ini sesungguhnya. kan terbukti loh ini. Hoaxnya Mahmud itu jelas kabar bohong, dia nggak pernah sebangku. Nggak pernah sebangku, ngaku sebangku. Iya. Terus WA-nya yang dicentang-centang terus ya diblokir masih kesimpan. Masih. Jangan dihapus. Masih. Itu jadi bukti nanti. Iya. Dan itu saya tulis di buku kedua, screenshot WA-nya itu. Bukti komunikasi saya dengan Mahmud. Kalau bener ngapain diblokir? Temui aja kan gitu. Sudah saya temui sebelumnya, dia diam. Ya toh? Saya pulang nggak puas, jawab dong, jawab. Gitu. Screenshotnya nanti saya tampilkan di sini boleh? Boleh. Oke. Gitu. Ada lagi yang kedua Mas, siapa lagi yang bohong? Tadi kan teman SMA-nya itu Mahmud. Barangkali kan ini guru-gurunya nyangkal omongannya jenengan ini. Oke. Enggak, ijazahnya Jokowi itu asli semua. Kepala sekolahnya Oke. namanya Agung Wijayanto. Kepala sekolah mana itu? Ya SMA 6 itu. SMA 6. Tetapi tentu dia tidak pada waktu Jokowi sekolah, tetapi setelah lulus yang legalisasi ijazah dia, fotokopi ijazah dia ke KPU itu dia Agung Wijayanto. Lah dia terdokumentasi di mana-mana, dia jawab apa? Itu sudah ngaco ngomongnya itu. Saya terangkan nanti. Coba sekarang aja diterangkan gimana? Ya, dia mengatakan Jokowi itu lulusan angkatan pertama masuk tahun 76. Oke. Ya. Ijazahnya bertahun terbit 80. Oke. Itu artinya 4 tahun. 4,5 tahun, ya toh. Yang benar adalah Jokowi itu masuknya tahun 78. Ya toh? Karena ada tambahan setengah tahun, 1 semester waktu itu, kalau dia normal naik kelas terus, dia akan lulus tahun 81. Tapi ijazahnya kok 80. Kedua, omongan Agung Wijayanto ini mengatakan bahwa Jokowi itu angkatan pertama. Agung Wijayanto itu kepala sekolah. Kepala sekolah tadi, sekarang pindah jadi kepala sekolah SMA 3 Solo. Itu sampai sekarang. itu promosi, Pak. Oke. SMA 3 itu SMA lebih top. Ya toh, opahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah, itu dengan promosi itu hadiah yang lain saya nggak bisa mengatakan. Oke, siapa namanya Agung? Agung Wijayanto, SPD. SPD kepala sekolah SMA 6 dulu, sekarang SMA 3 Solo. Oke, yang disebut namanya tadi video ini untuk Anda. Ya. Tolong dilihat, Oke, yang lain Mas Bambang? Apa? Orang lain teman ya. Enggak, kan bohong semua kan? Iya. Guru-gurunya Enggak, ini ada yang nggak bohong. Yang jujur kepada saya juga ada. Siapa? Namanya Busri Handayani. Ini yang jujur. Yang jujur. Pernyataan dia Mahmud bohong. Oh. Saya itu lulusan 80 tapi nggak kenal dengan Jokowi. Oke, Sri Handayani ini Busri siapa? Handayani. Busri ini siapa? Ya pokoknya lulusan angkatan tahun 80 yang asli, yang bener-bener. Yang asli ya. Ya, dia tunjukkan ijazahnya kalau Anda nggak percaya saya lulusan situ ini. Oh, Jokowi bohong kalau lulus tahun 80. Aku loh tahun 80 Aku lulus. nggak kenal dia. Aku nggak kenal dia gitu Ya, katanya ya. Busri ini. Dan Busri ini mengakui dipaksa untuk mengaku kenal Jokowi oleh orang yang namanya Sigit Haryanto. Siapa lagi itu? Ya lulusan 80 benar, tapi memaksa orang lain untuk rame-rame ayo dong mengakui Jokowi 80. Berarti ini bohong berjamaah ini ya. Bohong kemana-mana akhirnya gitu loh. Lah mengenai guru-guru yang ngomong itu bicaranya berpuluh tahun kemudian. Pak Jokowi gimana? Ini video untuk Anda ini. Ini rakyatmu ini. Kan tidak mungkin beliau punya niat makar, kudeta, itu kan tidak mungkin. Beliau hanya ngomong sesuai keyakinannya. Kalau memang omongan beliau benar kan berarti Anda bohongi rakyat seluruh Indonesia, termasuk saya kan. Anda bohongi rakyat ini, termasuk polisi-polisi, tentara-tentara, Anda dibohongi berarti. Termasuk bohongi istrinya sendiri loh. Begitu ya. Iya. Gimana kira-kira? Oke, apalagi Pak, mumpung sih panas sih. Nah, tadi saksi yang lain, saksi saya itu kalau menurut aturan hukum Pak, 2 alat bukti cukup. Jadi 2 saksi tadi, Agung Wijayanto dan Sri Handayani sudah cukup. Alasan memastikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Orang 2 tadi berani jadi saksi. Bu Sri Handayani berani.
Karena yang dilawan ini tirani ini. Kalau Bu Sri Handayani berani, saya sangat hargai beliau. Nah, dan ini saya sampaikan, saya sangat takjub kepada keberanian dan kecerdasan Ibu Sri Handayani. Pak Gus Nur harus tahu, Bu Sri Handayani itu ngomong ke saya, Mas, sekarang berapa persen itu kontribusinya para alumni untuk perolehan suara? Kan kecil sekali. Mengapa mereka mendapat jabatan-jabatan penting? Ya untuk nyumpal ijazah palsunya itu. Bukan mulut saya yang ngomong, mulutnya Bu Sri Handayani. Bu Sri Handayani ini sekarang apa? Rakyat biasa, PNS? Dia pengusaha swasta. Oh, berarti merdeka lah. Iya, ya. Ini kita harus hormat, harus salut kepada keberanian Bu Sri Handayani. Ya Allah, ini ijazah-ijazah seting SD, SMP, SMA ya? SMA saja yang kita bahas tadi, okay, cuma SMA. ya. Ya. Terus sekarang kita masuk ke kuliahnya gimana? Ya tentu UGM-nya itu. Tentu ada pertanyaan, masa dia SMP nggak punya, SD punya? Ya punya. Tapi untuk menyesuaikan tahun palsu 80 itu, akhirnya yang SMP dan SD juga diajukan setahun-setahun, kan gitu kan. Nah, lalu UGM, Jokowi itu bau kampus UGM aja nggak pernah menginjakkan di sana waktu bau usia itu. Orang enggak. Bau cete orang. Enggak. Agak setuju kalau soal ini karena dari gestur public speakingnya juga, gestur tubuh juga kan beliau kayaknya nggak ada bau-bau. Nah, ini Gus Nur mau minta bukti segudang atau 3 gudang? Segudang aja dulu. Gitu ya. Maaf, ini supaya orang yakin ini, betul. Bloko Suto. Ya, ya. Jadi begini. 1. Jokowi pernah ditulis di Tempo. IPK saya kurang dari 2. Masih ada clipping. Masih ada di buku saya. Clipping Temponya. Screenshotnya, clipping Temponya masih ada. Saksinya ada, nggak main-main. Pak tampilkan ya. Iya, Pak Mahfud MD. Sama Pak yang kemarin wafat, siapa? Pak Ketua Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif ikut di situ. Jokowi menyatakan secara langsung IPK saya kurang dari 2. Dokumentasinya ada di majalah Tempo yang harus kita percaya. Berarti Tempo melaporkan sesuai fakta bahwa Jokowi ngomong IPK dia kurang dari 2. Lah saya kan pernah kuliah, Pak. Kalau IPK kurang dari 2 itu artinya nilainya ada yang D. Ya. Kalau C semua itu 2. Tidak masuk qualified ke UGM. Kalau D enggak, dimanapun enggak lulus. Kalau apalagi UGM. Apalagi UGM. Gitu. Harus 3 lebih atau apa gitu. Tapi kalau tempat saya Unsud itu, tapi saya enggak menjelekkan Unsud, yang tidak lulus saja begini. Apalagi yang lulus. Tentu lebih hebat kan gitu loh. Jadi tapi saya bangga dengan kampus saya. Jadi jangan dikatakan saya ini kamu nggak lulus saja gitu, nggak soal nggak lulus bagi saya nggak soal gitu. Tapi saya nggak bohong, saya punya ijazah UGM, saya insinyur pertanian enggak. Saya ngaku nggak lulus di mana-mana. Lanjut Mas Bambang. Jadi beliau ngaku IPK-nya kurang dari 2. Artinya beliau nggak tahu tata cara pemberian penilaian di universitas. Belum tanya. Waktu itu tiba-tiba ada wawancara. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya kan? Itu ketidakjahatan yang sempurna. Oke, betul. Betul nggak? Betul. Gitu. Karena sampai dia nggak tahu sistem penilaian kuliah itu kayak apa. Dengar aja enggak. Gitu. Artinya dia mengaku saya tidak lulus toh. Lah kok gelarmu insinyur? Maka saya nasihati teman-teman yang demo jangan ngomong Bapak Insinyur Haji Jokowi. Dia nggak merasa dia bukan insinyur kok dipanggil insinyur. Lanjut Pak Bambang, saya sambil betulkan mic-nya jenengan ini. Ya. Ini saya itu katrok Gus, baru podcast pertama kali ini ya apa adanya lah. Saya mohon maaf untuk kekakuan ini. Itu yang IPK. Yang kan tadi bilang segudang sama. Iya segudang, 3 gudang. Terus. Tapi yang 2 gudang dicicil ya. Ini yang segudang dulu. Yang kedua foto wisuda. Ya.
Jokowi mengklaim di Instagram resminya, Oke. ini foto wisuda saya dengan Iriana. Saya sekarang menemukan bahwa foto itu fotonya Hadi Mulyono dengan Hidayati. Berarti dia bohong. Berarti dia nggak punya foto wisuda. Oke. Nah, ketiga, ya, dia tampilkan di depan kamera TV masih ada, dengan klik aja dengan kata kunci pembimbing skripsi Jokowi. Di situ muncul dosen tua, kayaknya sudah agak-agak pikun, namanya Pak Kasmujo. Jokowi mengatakan, inilah dosen pembimbing saya. Betul, Ya, saya galaknya bukan main, datang dibentak, saya pulang, datang lagi dibentak, pulang lagi. Itu artinya ceritanya seperti dosen pembimbing skripsi. Kalau begitu, kalau sampai bentak-bentak begitu. Oke. Sementara pembimbing akademik, Pak, itu nggak pernah ketemu tatap muka, jarang. Kalau nggak ada masalah apa dia bolos atau apa gitu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai bentak, maju bentak, itu berarti pemahaman Jokowi Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya, gitu, waktu dia bikin skripsi. Nah, sekarang ada data tertulis otentik. Kasmujo mencabut keterangan itu. Saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Ada dokumennya. Di mana itu? Ya di buku saya dong. Oh, sama dapat dari mana itu? Ya, dari jumpa persnya Kasmujo. Berarti disangkal. Iya, dia membantah berita yang dari darat ke laut bahwa Kasmujo dosen pembimbing skripsi Jokowi. Kasmujo entah berapa kali itu jadi. Saya pernah lihat TV-nya itu. Saya pernah lihat bahwa di acara yang resmi Jokowi memang mengenalkan pembimbingnya itu. Iya. Saya pernah lihat itu. Iya. Saya kira Pak Kasmujo itu sudah tua, ya pikun. Dia keliru ingat dengan yang namanya Hari Mulyono. Mungkin kalau Hari Mulyono itu betul-betul bimbingan skripsi Pak Kasmujo. Lah datanya Hari Mulyono itu semua yang dipakai diakui miliknya Jokowi. Sejak dari nomor mahasiswa, sejak asal SMA, sampai foto-foto kegiatannya, foto-foto mapalanya, sampai foto wisudanya. Itu punyanya Hari Mulyono. Gitu ya. Gitu. Singkat sebagai penutup Mas Bambang. Ya itu sudah segudang ya Pak, yang dua gudang lain kali. Di bab ini sebagai penutup. Semua guru menyangkal buku sampean, guru-guru Pak Jokowi. Bukan, itu mereka bikin pernyataan dulu. Kalau soal ijazah. Semua ya termasuk keluarganya Pak Jokowi semua juga mengatakan bahwa bukunya Bambang itu ya sebagian benar tapi banyak yang salah. Sebagai penutup aja gimana? Termasuk rakyat-rakyat yang mungkin sampai detik ini masih nggak percaya sama sampean gitu. Oke, bagus, tantangannya bagus. Coba. Dan jawaban atas tantangan itu lebih bagus lagi. Bukunya kan ada. Baca aja, mana yang tidak fakta. Jokowi undercover 1, Jokowi undercover 2, bisa begitu. Mana yang salah? Satu baris pun dari data yang saya sampaikan. Ya, gitu loh. Nek mengenai omongannya Pak Tito tidak ilmiah segala macam, Bambang Tri intelektualnya rendah, ya tanya teman-teman saya. Saya itu walaupun tidak lulus, TOEFL saya Pak itu 647 waktu kuliah, hampir sempurna karena nilai tertinggi 660. Gitu loh. Gitu. Pak Tito, video ini untuk Anda. Terus? Dan omongan Pak Tito itu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Dari kapan dia mengukur IQ saya? Kata dia ada interview, nggak ada itu. Saya Pak 2 bulan di Mabes Polri dititipkan ke tahanan narkoba, nggak pernah diperiksa sekalipun. Bagaimana bisa ada BAP-nya setebal bantal? Siapa yang diperiksa saya juga nggak paham. Oh, sama pernah dititipkan di Mabes di blok narkoba? Iya. Sama dengan jenengan. Saya di blok umumnya, beda tembok. Iya Pak, narkoba itu asik juga Pak. Betul. Ceweknya cantik-cantik yang tahan narkoba itu. Oh. Belum nanya. Gitu Pak. Jadi keterangan Tito bahwa saya pernah diwawancarai untuk di-assess IQ saya itu bohong. Tidak ada pemeriksaan sama sekali. Mintakan air putih 2 gelas ya untuk minum ya. Oh gitu ya.
Dan lagian secara umum lah ya, bukan hak atau bukan fak atau bukan bidang seorang polisi menganalisa sebuah buku kan begitu. Enggak boleh. Dia harus diserahkan itu kepada ahlinya. Betul. Ya toh. Tapi itu gampang bantahnya. Gimana? Mereka cuma bilang bukunya Bambang Tri bohong, Bambang Tri fitnah. Baris yang mana, halaman berapa? Sebutkan dong. Oke. Bukunya ada kok. Dikatakan bohong bagaimana? Sumbernya jelas saya sebutkan. Oke. Tapi buku itu sampai sekarang memang belum pernah dicetak dan diedarkan ya? Oh, pernah. Sudah, cuman akhirnya kan berhenti. Iya, yang pesen Pak 1 juta orang. Oke. Karena manual saya cetak sendiri, saya print sendiri cuma 300 biji yang bisa saya penuhi. Waktu itu terus kemudian saya ditangkap itu. Ya. Berarti sampai di sini masalah bab ijazah selesai ya kayaknya ya, udah cukup ya jawabannya. Ya sebenarnya masih 2 gudang, tapi lain kali lah kita itu nanti yang berikutnya gitu loh. Terus sambil cekel-cekel ngene wis sambil ngombe-ngombe. Iya. Bismillah. Ya. Nggak ada meja, dipegang aja lah darurat ya. Mas Bambang agak geser lagi ke sini, nggih. Okay. Nah begitu. Masya Allah. Oke. Perlu saya kenalkan Pak. Okay. Ketika SD saya itu siswa teladan tingkat kecamatan. Ketika SD siswa teladan tingkat kecamatan. Kelas 2 SD saya sudah belajar baca tulis dan baca koran. Oke. Tahun 78 ya, tahun 77 saya kelas 2 SD. Ya, karena bapak saya itu pegawai penerangan, kalau pulang bawa koran karena dia dapat jatah koran itu. Itu semua guru heran, Pak. Kamu ngapain baca koran? Anak kecil itu nggak boleh baca koran. Siapa bilang nggak boleh? Saya bisa baca, ya saya baca aja gitu loh, Pak. Terus penting sekali, SMP saya lulusan terbaik di SMP Negeri 2 Blora. Ini kan otomatis disaksikan SMP 2 Blora. Iya. Kalau ini fakta kalau ini. Iya, kayak gitu-gitu loh. Bagaimana saya dianggap intelektual saya rendah. Pak Tito itu keterlaluan mitnahnya. Gitu loh. Intelektual rendah itu dengan kata lain idiot, Pak. Nggak sempurna akalnya. Ada rencana menggugat Pak Tito? Pasti. Digugat. Karena itu menimbulkan kerugian kepada saya. Moral dan material. Moral dan material. Gitu loh. Ya kan yang jelas buku saya nggak jadi duit dong yang 1 juta pesanan. Oke. Kalau tapi sekarang dia kan seorang mendagri, menteri kuat lah jabatannya kuat. Apa kira-kira diproses nanti laporan sampean? Apanya itu? Kalau sampean mau nuntut ngelaporkan apa diproses? Sekarang dia jadi menteri. Saya yakin diproses, enggak keadaan ini akan segera berubah bahwa hukum akan tegak gitu loh ya karena situasinya berubah. Oke. Gitu loh. Ya Pak. Ya. Apa ada andilnya Pak Tito dalam rangka sama di penjara di Blora itu? 100% andilnya Pak Tito. Karena saya sudah diperiksa oleh polisi Polda Clear. Gitu loh. Waktu itu kan beliau masih... Dan saya mendapat bocoran dari Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu yang sekarang jadi Kabaris-Krim, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu kabinet capopo itu loh. Catat ini. Sidang kabinet itu bahas kebijakan penangkapan dan lainnya itu wewenang mutlak penyidik. Bahkan Kapolri nggak boleh campur tangan, apalagi memerintahkan tangkap. Sidang kabinet capopo gitu loh. Dan kata-katanya kepada Baris Pak Agus Andri waktu itu, apa mentang-mentang sama-sama orang Blora terus gak kamu tangkap? Sudah intimidatif gitu Wiranto itu. Dan sekarang saya tahu Pak, pejabat menteri yang pertama kali mencari buku saya adalah Wiranto. Ada laporan ke saya gitu. Jadi podcast ini saya persembahkan bukan dalam rangka menebar hoak, memecah belah bangsa, nggak ada. Justru ini bisa jadi racun atau bisa jadi suplemen batin, ini tergantung pikiranmu. Ayo ditindaklanjuti kan begitu. Jangan dibiarkan ngendap menjadi energi negatif begini. Nih ya sudah jelas ya, kurang lebih seperti itu. Ada cerita Mas Bambang mungkin selama di penjara di Blora
apa biasalah perlakuannya. Saya 2 bulan ditahan di Mabes Polri, tahanan Mabes Polri dititipkan ke rumah tahanan narkoba itu. Oke. Itu banyak demitnya Pak, tahanannya Pak. Ini narkoba, ini kan pintunya nih. Iya. Di depannya narkoba ini kan ada pos meja pala ya. Betul. Di sini baru tahanan perempuannya kan. Iya, Di iya. sebelahnya itu ada Iya. tahanan cewek itu. Iya. Zaman dititipkan di situ. Iya di lantai, saya di Di lantai bawah. 2. Oke. Bukan saya di lantai 2. Terus akhirnya dipindah ke Blora. Setelah masa ini menarik Pak. Ya. Kira-kira seminggu sebelum saya dibawa ke Blora, jadi 2 bulannya itu kurang seminggu, penyidiknya datang. Apa? Bapak tahu apa yang dia tawarkan? Apa? Mas, kita damai aja ya, kita nggak menemukan apa-apa, gitu loh. Mas jangan menuntut setelah kita tahan gitu. Mas langsung pulang. Oke. Tapi saya terikat, nggak mau, saya sebelum pengacara saya ada. Oke. Ya kan? Wah itu kemudian istri saya ditelepon. Bu, Pak Bambang mau pulang, tolong kita dikasih kopi 50 juta dong. Itu model apa? Dikasih kopi-kopi. Dikasih duit maksudnya untuk ngopi-ngopi karena mau pulang, ini nggak bisa P21. Oke. Minta 50 juta. Lah istri saya langsung menelpon teman saya namanya Kunto Arif Wibowo, waktu itu adalah komandan Korem di Palembang. Oke. Pak Kunto menyanggupi. Taruh di mana? Duit saya kasih, Bambang Tri saya ambil. Oke. Tapi istri saya kemudian dilarang oleh kakak saya sendiri, jangan ikut campur masalah ini. Oke. Artinya itu nggak bisa P21 karena nggak ditemukan kesalahan di buku saya. Nggak bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Iya. P21. Iya. Dan terus kok sampai masuk ke penjara Blora? Kalau nggak P21 kan berarti nggak sidang. Ya pokoknya dia nggak P21 gitu aja. Sebenarnya nggak bisa. Oke. Ya, mereka melobi Kejaksaan Agung sendiri, Tito sendiri yang datang ke Kejaksaan Agung, pokoknya P21. Ini perintah presiden. Oke. Gitu, sehingga itu berlanjut, sidangnya pun nggak pernah disiarkan, walaupun wartawan datang. Itu nggak pernah, itu sidangnya kacau balau, hakim saya bentak, macam-macam saya bentak. Gitu, bayangkan Pak, yang lucu Pak, hakim itu bertanya kepada tukang fotokopi yang dipanggil sebagai saksi. Saksi dari JPU apa dari sampean? Dari JPU. Dari JPU. Ya, ditanya, Mas tukang fotokopi, apa Anda tahu metodologi penulisan buku Jokowi Undercover? Langsung saya berdiri. Bu, ini tukang fotokopi. Kenapa ditanya soal metodologi? Gitu loh. Karena nada saya keras, saya sambil berdiri, hakimnya gedok-gedok palu. Duduk. Anda bisa saya anggap menghina pengadilan. Jawab saya gampang. Ibu yang menghina pengadilan karena menanya tukang fotokopi metodologi. Ya pasti tidak tahu dong. Oke. Kenapa begitu tidak diliput berita? Fakta persidangan seperti itu. Oke. Kemudian dibelok ke masalah ITE. Walaupun beritanya saya ditangkap soal buku-buku saya yang hoax, yang fitnah, ternyata tidak disentuh di pengadilan. Betul. Ini penyesatan hukum yang luar biasa. Karena pasalnya diganti begitu saja. Ya. Kalau ini saya percaya, karena saya Habib Rizik, Habib Bahar juga mengalami. Iya. Ustadz Alfian Tanjung, termasuk Bang Edi yang jin buang anak itu. Pakai ITE semua. Ya, nggak ada yang dituduhkan itu, nggak ada. Begitu di BAP semuanya berubah. Makanya disebut pasal karet. Oke. Ya. Subhanallah. Oke, Mas Bambang selanjutnya. Ya. Tapi ini kalau